Anda membutuhkan sebuah perubahan dan Anda membutuhkan jawaban. Anda hanya perlu melihat sekitar, karena sebenarnya semua jawaban bertebaran di sekitar kita. Nama saya Jimmy. Ikuti saya. Satu hal yang tanpa disadari oleh kita, bahwa Tuhan menganugerahi manusia sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini ada dalam diri kita masing-masing. Sesekali ia bangkit, selebihnya ia tertidur karena ketidaktahuan kita. Sehingga wajar jika ia disebut sebagai kekuatan yang tersembunyi. Itulah yang dinamakan dengan Pernahkah Anda mendengar dan menyaksikan bahwa pikiran manusia itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat? Mungkin Anda akan berkata, ya, sudah ada dalam film-film atau TV. Tahukah Anda bahwa kekuatan pikiran itu benar-benar ada? Sayang, banyak orang yang tidak menyadari dan mempercayai bahwa kekuatan ini benar adanya. Pernahkah mengalami kejadian ketika Anda dalam keadaan terdesak, panik, kemudian seketika barang sekeliling Anda tiba-tiba rusak? Atau ketika Anda mencari alamat dan Anda hanya mengira-ngira saja, tetapi secara kebetulan Anda sampai di alamat tujuan? Pernahkah Anda ketika Anda membutuhkan sebuah jawaban dan tiba-tiba jawaban itu muncul secara kebetulan? Pertanyaannya adalah, apakah semua itu hanya suatu kebetulan? Itu adalah sebagian kecil dari sekian banyak keajaiban yang tanpa disadari diciptakan oleh pikiran kita. Pada dasarnya, kekuatan pikiran adalah kemampuan seseorang menggunakan potensi pikirannya. Seperti kita bisa menghitung, menulis, menggambar, bermain musik, itu adalah hasil dari kekuatan pikiran. Namun apabila digunakan secara maksimal, manusia dapat melakukan hal yang orang lain jarang bisa melakukannya. Pikiran bisa membuat kita beruntung dan sukses. Pikiran juga bisa membuat kita sakit, sial, atau ditimpa musibah. Tergantung bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Hingga kini, misteri kekuatan pikiran masih terus digali, dikembangkan, dan sebagian telah disebarkan rahasia-rahasia kekuatannya oleh mereka yang telah berhasil mengembangkan kekuatan ini. Mereka menyebarluaskannya melalui karya-karya mereka yang sangat berharga dan bermanfaat.
Walaupun beberapa prinsip kerjanya sama, tetap saja selalu ada yang berbeda dari cara pengungkapannya. Hal ini tidak terlepas dari masing-masing pengetahuan dan pengalaman yang mengiringi proses pembuatan karya mereka. Semakin misteri pikiran terungkap, semakin disadari bahwa manusia baru menggunakan sebagian kecil dari kemampuan kekuatan pikirannya. Manfaat terbesar dari kekuatan pikiran adalah bahwa Anda memiliki alat tersebut yang akan membuat Anda akan mencapai berbagai keinginan Anda. Menurut para ahli, kita memiliki dua pikiran di dalam diri kita, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar berpengaruh dalam kehidupan kita sebanyak 12%, sedangkan pikiran bawah sadar berpengaruh sebanyak 88%. Kedua pikiran ini bekerja sama secara simultan dan saling mempengaruhi. Seperti halnya analogi gunung es dari Sigmund Freud, yakni pikiran sadar manusia bagai bongkahan es yang timbul di lautan luas, sedangkan bagian terbesar yang ada di bawah laut adalah pikiran bawah sadar. Jelas bahwa yang memiliki kekuatan tak terbatas sebenarnya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar bekerja seperti Tetris, terus menumpuk informasi tanpa bisa memilahnya. Pikiran bawah sadar bekerja seperti Google, berusaha menerjemahkan gambar. Pikiran bawah sadar bekerja seperti magnet, menarik benda sejenis. Pikiran bawah sadar bekerja seperti kamera, merekam apapun. Pikiran bawah sadar bekerja seperti alam semesta, luas dan tidak terbatas. Setiap hari kita berkomunikasi, kita saling menukar informasi, baik melalui tulisan, bahasa lisan, dan bahasa isyarat. Kita berbicara, mendengarkan, dan saling menyapa. Bahkan semut sekalipun memberi sapaan kepada sesamanya. Itu membuktikan dimanapun kita berada, komunikasi selalu ada di sekitar kita. Komunikasi tidak hanya terjadi saat kita sadar. Komunikasi pada manusia pun bisa terjadi tanpa kita sadari. Pikiran manusia saling berinteraksi setiap saat tanpa disadari. Pada level pikiran bawah sadar, terjadi komunikasi antar pikiran. Kita saling mengirim pesan, baik itu positif maupun negatif. Jika pesan positif yang diterima, maka akan terjadi interaksi yang positif. Begitupun sebaliknya. Gejala komunikasi bawah sadar yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menguap. Menguap dapat menular kepada orang lain. Hal ini tidak disengaja mempengaruhi pikiran orang lain. Daya pancar gelombang pikiran setiap orang tidaklah sama. Ada yang kuat, sangat kuat, lemah, atau sangat lemah. Daya pancar komunikasi bawah sadar sangat kuat terjadi ketika seseorang terjepit, tertekan, terdesak, panik, dan saat seseorang dipengaruhi oleh perasaan takut dan cemas yang kuat, atau dalam kondisi bahaya. Menurut Carl Jung, tentang informasi yang tersinkronisasi dengan pikiran bawah sadar kolektif, pikiran manusia yang negatif bisa tersinkronisasi dengan pikiran orang lain,
yang membuat orang lain tersebut berpikir negatif. Sinkronisasi adalah terpadunya pikiran bawah sadar seseorang dengan bawah sadar orang lain, baik individu maupun kelompok. Carl Jung benar bahwa berita negatif memberikan efek yang negatif terhadap pikiran orang lain, walaupun seseorang tidak mengetahui sebuah berita yang terjadi. Sebagai contoh, masih ingatkah Anda dengan berita heboh mengenai tabung gas 3 kg yang meledak di mana-mana? Pada saat itu, media massa begitu sering memberitakan tentang meledaknya tabung gas tersebut. Kecemasan dan ketakutan pun dirasakan masyarakat secara bersamaan. Tabung gas pun meledak di mana-mana. Namun, setelah berita tersebut sudah mereda, kejadian gas meledak itu pun perlahan mulai hilang. Apakah itu hanya suatu kebetulan? Melihat dari masalah tersebut membuktikan bahwa pikiran manusia saling berinteraksi satu sama lainnya. Itulah beberapa gejala telepati. Terjadi biasanya tidak disadari oleh pelaku maupun orang yang menerima serangan, karena gejala ini memang berada pada wilayah pikiran bawah sadar. Telepati sendiri adalah kemampuan komunikasi untuk menyampaikan pesan melalui pikiran bawah sadar kepada orang lain, tanpa berbicara ataupun memberi isyarat. Disadari atau tidak, sebenarnya kita sering mengalami gejala-gejala dari telepati. Misalnya ketika hendak mengatakan sesuatu kepada teman kita, namun secara bersamaan teman kita pun mengatakan perkataan yang sama dengan yang hendak kita ucapkan. Kita mau kemana ya? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An idea? Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. Pernahkah Anda menyaksikan film ini? Ya, Inception. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini berkisah mengenai Dom Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Seorang yang mempunyai kemampuan mencuri ide lewat mimpi atau yang disebut sebagai ekstraktor. Kemudian, ia diberikan sebuah tugas oleh Saito untuk mempengaruhi atau menanamkan ide dengan cara masuk ke mimpi Robert Fisher, sang ahli waris dari perusahaan saingan milik Saito. Apakah itu mungkin? Apakah mungkin kita bisa mempengaruhi pikiran dan keputusan orang lain tanpa disadari oleh orang yang ingin dipengaruhi? Sebuah fakta bahwa pikiran manusia saling terhubung, pikiran manusia saling menjelajah, dan kontak pikiran pun dapat diciptakan. Pernahkah Anda bermimpi bertemu dengan orang yang belum pernah Anda lihat? Itu membuktikan bahwa pikiran manusia saling terhubung dan menjelajah pada saat-saat tertentu. Dengan fakta tersebut, pada tahun 1966, Jose Silva mempopulerkan subjective communication, sebuah teknik mempengaruhi pikiran orang lain dengan cara menanamkan ide di pikiran orang lain secara sengaja untuk melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa disadari oleh orang lain. Dengan memanfaatkan fakta ilmiah bahwa semua pikiran manusia saling terhubung dan kontak pikiran dapat diciptakan. Pada saat kontak pikiran tercipta, pada saat itulah kita mempengaruhi pikiran orang lain dengan teknik berkomunikasi secara subjektif.
Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi merubah semua kehidupan menjadi lebih mudah. Kita sudah tidak bisa terpisahkan dengan namanya teknologi. Teknologi tercipta karena daya imajinasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan modern ini pun diciptakan oleh para pemimpi dan penghayal. Kita mengetahui adanya pesawat terbang, mobil, kereta api, radio, televisi, pesawat telepon, dan berbagai fasilitas kehidupan lain. Semua itu berasal dari imajinasi dan khayalan para pemimpi. Orang-orang jenius selalu melihat sesuatu di dalam pikirannya sebelum orang lain memikirkannya. Kemudian mereka mewujudkan impiannya itu ke alam nyata. Bola lampu listrik yang menerangi dunia muncul dari mimpi Thomas Alva Edison. Pesawat terbang tercipta dari mimpi dua Wright bersaudara. Dan banyak lagi temuan menakjubkan di dunia ini yang lahir dari para pemimpi dan penghayal. Suksesnya seseorang diawali dari sebuah impian, sebuah visualisasi. Visualisasi dari apa yang dicita-citakan. Visualisasi adalah bagaimana menggunakan imajinasi kita untuk masuk ke dalam situasi yang belum terjadi, membayangkan diri kita menggapai sesuatu yang diinginkan. Sebuah fakta membuktikan bahwa pikiran manusia terhubung dengan alam semesta, yang dalam bahasa psikologinya disebut pikiran semesta atau universal consciousness. Seorang ahli bedah otak, Carl Pribram, menemukan bahwa otak manusia memuat bayangan alam semesta, hampir sama dengan proses holografik. Dia mengatakan bahwa pikiran manusia terhubung dengan konsep alam semesta dan menerima informasi dari alam semesta. Sebagai bukti, dari manakah orang-orang besar dalam sejarah menemukan penemuan-penemuan besarnya? Rhonda Byrne dalam buku dan film The Secret menjelaskan bahwa pikiran terhubung dengan alam semesta. Kita semua bekerja dengan satu daya tak terbatas. Kita semua membimbing diri dengan hukum-hukum yang persis sama. Kita bekerja dengan hukum semesta, yakni hukum ketertarikan. Pikiran kita merupakan medan magnet terkuat untuk dapat menarik semua hal di semesta ini. Pikiran manusia mempunyai frekuensi. Pikiran mengirimkan sinyal magnetik yang terpancar ke alam semesta. Apabila pikiran dan perasaan positif akan menarik hal yang positif, begitu juga sebaliknya. Apapun yang datang dalam hidup Anda yang menariknya. Hukum tarik-menarik tak peduli apakah Anda berpikir positif atau negatif. Ia hanya menanggapi pikiran Anda. Jika Anda hanya terus-terusan mengeluh dengan situasi yang ada,
hal-hal buruk selanjutnya pun terus berurutan menghampiri Anda. Kesengsaraan, kesulitan, dan sial secara terus-menerus menghampiri. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang Anda inginkan dan kemudian Anda mengatakan ya untuk itu, semacam frekuensi terpancar ke alam semesta. Hukum tarik-menarik akan mendapatkan sinyal tersebut dan mengembalikan gambar-gambar tersebut kepada kita, sama seperti yang dibayangkan di pikiran kita. Segala sesuatu yang kita inginkan untuk diwujudkan menjadi sebuah kenyataan yang ada di pikiran kita. Jika Anda tidak mengerti secara detail bagaimana pikiran bekerja, bukan berarti Anda harus menolaknya. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda mempunyai sebuah alat yang menunggu Anda untuk memaksimalkannya serta merasakan manfaatnya. Seperti halnya komputer, Anda tidak perlu tahu bagaimana proses rumit kerja komputer. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana cara memaksimalkan komputer tersebut untuk membuat sesuatu yang luar biasa.